sholat tarawih. Disebutkan wa fil lailatit tasi'ati faka'annama abadallah ta'ala ibadatan nabiyyi alaihi salatu wassalam. Bagi seorang muslim yang melaksanakan sholat tarawih di malam yang ke-9, maka seolah-olah itu seperti ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Sebagaimana yang kita tahu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang teramat dicintai oleh Allah, seorang yang maksum, dijamin masuk surga. Akan tetapi ibadah beliau teramat luar biasa. Sedangkan kita kadangkala nyantai gitu kan, leha-leha, padahal tidak ada jaminan apa-apa kan gitu. Dalam satu riwayat disebutkan ketika Aisyah itu mengamati ibadah yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di malam hari ketika beliau sholat tahajud, dengan kondisi suku kaki beliau yang bengkak-bengkak karena begitu gigihnya menjalankan sholat malam. Karena sholat malam beliau itu dengan bacaan surat yang juga panjang. Disebutkan di riwayat itu beliau kalau melaksanakan sholat tahajud itu bacaan suratnya itu ya Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, ya. Jadi dengan surat yang panjang, sehingga sampai-sampai Sayyidatina Aisyah ya, itu kemudian berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang engkau kerjakan sementara engkau telah dijamin diampuni segala dosanya, baik dosa yang telah lalu maupun yang akan datang. Engkau telah dijamin maksum masuk surga. Tapi kemudian apa jawab Nabi? Ya Aisyah, afala akunu abdan syakuron. Tidakkah seharusnya aku menjadi hamba yang bersyukur? Jadi dengan jaminan dari Allah, Rasulullah SAW menunjukkan kegigihan di dalam menjalankan ibadahnya. Maka sudah semestinya kita yang bisa dibilang tidak ada jaminan apa-apa, pasti seharusnya kita juga berusaha semaksimal mungkin untuk menunjukkan, memantaskan diri agar kita juga mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah SWT. Berikutnya di dalam menjalankan aktivitas kita sehari-hari sebagai manusia, Nabi SAW memberikan motivasi kepada kita. I'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada. Jadi berbuatlah, bekerjalah kamu sekalian untuk duniamu seolah-olah engkau akan hidup seterusnya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan semangat kepada kita agar di dalam bekerja, agar di dalam beraktivitas untuk memenuhi hajat kita sebagai manusia, lakukanlah dengan semangat seolah-olah kita akan hidup selamanya. Tapi harus diingat bahwa niat kita harus tetap dalam rangka, kalau orang tua bilang, kanggo saung ibadah. Itu apa jerih payah yang kita kerjakan, hasil yang kita kerjakan harus diniatkan adalah untuk bekal kita di dalam menjalankan ibadah kita kepada Allah. Kemudian wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Dan ketika kita berbuat untuk akhirat kita,
ketika kita beramal untuk akhirat kita, di dalam kita beribadah, maka seolah-olah seakan-akan kita akan mati esok pagi. Sehingga ketika kita menjalankan sholat, seolah-olah sholat kita ini sholat yang terakhir. Kita melaksanakan puasa, seolah-olah puasa kita ini puasa yang terakhir. Sehingga apa yang kita kerjakan betul-betul fokus, betul-betul melaksanakannya dengan yang terbaik. Ya, seperti itu. Akhirnya semoga kita semua senantiasa diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai manusia bisa menjalankan kewajiban kita, bekerja untuk keluarga kita dengan penuh semangat, dengan sebaik-baiknya, dan juga sebagai hamba Allah kita juga bisa melaksanakan ibadah kita juga dengan maksimal, dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma